Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengendalian manajemen dan perubahan marketing global. Yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Edi Soekarno, pengertian sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Proses sistem pengendalian manajemen. Proses sistem pengendalian manajemen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pemrograman atau programming. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program yang telah ditentukan. Kemudian, ada operasi dan akuntansi, atau operating dan accounting. Pada tahap ini, dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan, dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Sedangkan, penggolongan yang sesuai dengan pusat tanggung jawab digunakan untuk mengukur kinerja para manajer. Dan yang terakhir, terdapat penganggaran atau budgeting. Pada tahap penganggaran ini, program direncanakan secara terinci, dinyatakan dalam satu moneter untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Anggaran ini berdasarkan pada kumpulan anggaran-anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Menurut Supriyono, ada 4 pokok mengenai tujuan sistem pengendalian manajemen bagi organisasi, yaitu 1. Tujuan menyediakan pedoman arah usaha-usaha para individu dan kelompok dalam organisasi. Kedua, tujuan mempengaruhi perencanaan dan pengorganisasian aktivitas-aktivitas organisasi. Ketiga, tujuan menyediakan dasar untuk pemotivasian para individu dalam melaksanakan aktivitas dengan tingkat efisiensi dan efektivitas setinggi mungkin. 4. Tujuan membentuk basis untuk pengevaluasian dan pengendalian aktivitas-aktivitas berorganisasi. Pengertian pengendalian intern. American Institute of Certified Public Accountant membatasi sistem pengendalian intern sebagai berikut. Pengendalian intern meliputi susunan organisasi dan semua cara-cara serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data-data administrasi, memajukan efisiensi dalam operasi, dan membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan untuk dipatuhi. Selanjutnya, tujuan pengendalian intern. Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan, serta dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian intern. Menurut SAS atau Statement on Auditing Standards nomor 78 menyatakan bahwa komponen pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian intern organisasi. Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh kondisi yang ada di lingkungan pengendalian. Menurut Hall Singleton, dalam Putri Dwi, lingkungan pengendalian memiliki beberapa elemen penting. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab yang terdapat dalam perusahaan. Struktur organisasi formal biasanya digambarkan dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi ini menunjukkan garis arus komunikasi dalam organisasi. Yang kedua,
komite audit. Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif menilai aktivitas manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengenai laporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern, dan ketaatan terhadap pengaturan dan undang-undang. Komite audit harus memelihara komunikasi langsung yang terus-menerus antara Dewan Komisaris dengan auditor internal maupun eksternal, agar pengendalian intern menjadi lebih efektif. Selanjutnya, fungsi audit intern. Fungsi audit intern dibuat dalam satuan usaha untuk memantau efektivitas kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan pengendalian. Untuk meningkatkan keefektifan fungsi audit intern, adanya staf audit intern yang independen dari bagian operasi dan akuntansi menjadi penting, dan melapor kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi, baik manajemen puncak atau komite audit dari Dewan Direksi dan Komisaris. Terakhir, metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode yang digunakan manajemen untuk memantau aktivitas setiap fungsi dan anggota organisasi. Metode-metode pengendalian manajemen terdiri dari teknik-teknik yang digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan instruksi dan tujuan-tujuan operasi kepada bawahan dan untuk mengevaluasi hasil-hasilnya. Kemudian, perubahan marketing global dan karir marketing. Perubahan pertama adalah para pelanggan yang menjadi semakin menonjol sifat kemanusiawiannya atau more human, yang diindikasikan dengan semakin kuatnya kesadaran dan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, pemasaran harus diwarnai dengan integritas. Perubahan lain yang terjadi adalah pemasaran menjadi semakin horizontal karena merebaknya internet, khususnya dengan hadirnya berbagai jaringan sosial yang pada gilirannya menjadikan semuanya dan segalanya menjadi sama. Perusahaan dan pelanggan tidak lagi memiliki hubungan yang bersifat vertikal, namun kini telah menjadi horizontal. Hal ini menggiring kita pada suatu pendekatan baru yang disebut New Wave Marketing atau NWM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.